Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ummu Hanifah Ritonga dari program studi akuntansi yang akan memaparkan hasil laporan magang saya yang berjudul Prinsip-prinsip akuntansi dalam investasi emas di Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Kadipaten. Sebelumnya, yang saya hormati, Bapak Dr. Haji Deden Kumar Priyatna, STSI PMM CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Dr. Haji Awina Ruswina SE MM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK, selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Winaya Mukti, dan yang saya hormati Bapak Nana Prihadna SE MSI selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis. Izinkan saya di sini untuk memaparkan hasil dari laporan magang saya selama di Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Kadipaten, di mana di sini saya mengambil judul Prinsip-prinsip akuntansi dalam investasi emas di Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Kadipaten. Baiklah, untuk latar belakangnya, di sini dalam lingkungan ekonomi yang penuh tantangan, mencari alternatif investasi yang aman dan menguntungkan adalah hal yang sangat penting. Dalam upaya memenuhi kebutuhan investasi masyarakat yang semakin beragam, investasi emas selalu menarik minat banyak orang dengan perkembangan program cicilan emas dan akses ke investasi ini yang semakin mudah. Pilihan untuk berinvestasi emas sebagai perencanaan keuangan merupakan menjadi solusi investasi yang stabil karena investasi emas merupakan suatu hal yang menjanjikan dilihat dari nilai harga emas yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikemukakan oleh seorang ahli perekonomian kelas dunia, yaitu Peter Bernstein, yang sempat memuji kelebihan investasi emas, yang mengatakan bahwa emas merupakan suatu kepastian yang paling pasti, terlepas dari banyaknya risiko. Hal ini dilihat dari sisi nilai emas yang tidak pernah mengalami devaluasi, tetapi akan meningkat dan bisa menjadi jaminan kekayaan. Nah, seiring dengan perkembangan serta perbankan di Indonesia, bank syariah di Indonesia juga belakangan ini berkembang dengan sangat pesat. Hal ini dikarenakan karena mayoritas penduduk Indonesia yang merupakan Muslim. Meskipun bank syariah Indonesia secara pendapatan ataupun aset masih kalah jauh dengan bank-bank konvensional lainnya, namun belakangan ini persaingan antara bank syariah dengan bank konvensional sangatlah ketat, sehingga setiap bank yang ada berupaya untuk menjaga loyalitas nasabah lamanya serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanannya. Bank Syariah Indonesia juga sebagai salah satu pelopor dalam industri keuangan syariah memahami pentingnya emas sebagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin berkembang, Bank Syariah Indonesia memperkenalkan program cicilan emas sebagai alternatif investasi yang sangat menarik. Program ini memungkinkan nasabah untuk membeli emas secara berkala dengan pembayaran cicilan, memudahkan akses ke aset emas yang bernilai dan sesuai syariah. Selanjutnya, profil Bank Syariah Indonesia atau BSI. PT Bank Syariah Indonesia (TBK) adalah lembaga keuangan syariah yang berbasis di Indonesia yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah yang secara langsung diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Bank Syariah Indonesia ini merupakan bank hasil merger antara tiga bank syariah BUMN terbesar, yaitu PT BRI Syariah (TBK), PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Tujuan dari penggabungan tiga bank syariah ini yaitu bahwa Indonesia dapat menjadikan pusat ekonomi dan keuangan syariah. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga
sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Logo Bank Syariah Indonesia bertuliskan BSI dengan bintang berwarna kuning di ujung atas sebelah kanannya. Di samping tulisan BSI tersebut, kata Bank Syariah Indonesia. Adapun makna dari filosofi bintang berwarna kuning tersebut melambangkan 5 sila Pancasila dan 5 rukun Islam. Tulisan-tulisan BSI juga mencerminkan Indonesia yang baik di tingkat nasional maupun tingkat global. Nah, PT Bank Syariah Indonesia ini kini mengoperasikan kurang lebih 1.365 cabang di seluruh Indonesia. Salah satunya kantor cabang Bank BSI KCP Kadipaten. Selama kurang lebih 3 bulan magang di Bank Syariah Indonesia, saya ditempatkan pada bagian operasional dan administrasi, yang mana aktivitas yang saya lakukan selama kurang lebih 3 bulan ini, yang pertama yaitu mengikuti briefing dan doa bersama seluruh pegawai. Setiap paginya, sebelum memulai aktivitas kerja, seluruh pegawai termasuk peserta magang mengikuti briefing dan doa pagi bersama. Hal ini untuk mendapatkan pengarahan terkait tugas hari itu dan mendengarkan informasi penting dari atasan. Yang kedua, melayani keperluan nasabah, yaitu menyambut nasabah dengan ramah dan sopan, mengarahkan nasabah sesuai kebutuhan mereka, seperti membukakan rekening melalui aplikasi Bion, membantu nasabah dan penarikan uang di ATM. Yang selanjutnya yaitu filing berkas CS. Dalam hal ini, saya mengelola pengarsipan berkas CS ataupun customer service, berkas operasional, dan berkas cicilan emas yang merupakan tugas yang sangat penting untuk memastikan semua dokumen tersusun dengan rapi dan mudah diakses saat diperlukan. Kegiatan ini meliputi proses pengarsipan, mengurutkan, dan menyimpan berkas sesuai dengan kategori atau jenis dokumennya. Yang selanjutnya menyaksikan akad pembiayaan wakalah dan murabahah, yang mana di sini menyaksikan proses akad untuk mengetahui bagaimana proses akad yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dan memastikan bahwa seluruh pihak memahami ketentuan yang ada dan bahwa transaksi dilakukan secara transparan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini juga berfungsi untuk memberikan keyakinan pada nasabah bahwa transaksi tersebut sah secara hukum dan syariah. Aktivitas selanjutnya yaitu pemberkasan data mikro. Pengelolaan dokumen yang berkaitan dengan data pinjaman mikro ataupun nasabah mikro, penulis diberikan tanggung jawab untuk memastikan dokumen-dokumen tersebut tertata dengan baik dan lengkap sebelum diserahkan ke bagian terkait. Nah, prosedurnya yaitu dimulai dengan memeriksa kelengkapan dokumen seperti identitas nasabah, formulir aplikasi, dan berkas lainnya. Setelah itu, dokumen-dokumen yang diurutkan dan dikategorikan sesuai dengan standar operasional bank, misalnya berdasarkan jenis pinjaman atau urutan nama nasabah. Yang tahap terakhir adalah melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan tidak ada dokumen yang terlewat atau salah tempat. Langkah-langkah ini sangat penting untuk mendukung efisiensi kerja tim terkait dan menjaga keakuratan arsip bank. Gambar di samping merupakan contoh dokumen mikro yang saya kelola selama magang di Bank Syariah Indonesia. Yang selanjutnya yaitu scanning dokumen. Tugas ini mencakup proses memindai dokumen-dokumen penting seperti dokumen nasabah, yaitu KTP, formulir aplikasi, atau dokumen perjanjian, dan laporan keuangan untuk disimpan dalam bentuk digital. Pemindaian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat scanner sesuai standar bank untuk memastikan hasil yang jelas dan berkualitas. Setelah proses pemindaian selesai, file hasil scan diberi label atau nama sesuai prosedur yang telah ditetapkan, seperti menggunakan format khusus mencakup nomor rekening, nama nasabah, atau jenis dokumen. Seperti gambar di samping merupakan contoh dokumen scanning yang saya kelola selama magang di Bank Syariah Indonesia.
Untuk aktivitas selanjutnya, di sini penulis juga melakukan marketing ke lapangan. Kegiatan marketing ini menawarkan berbagai layanan dan produk BSI kepada masyarakat secara langsung di lapangan. Penulis menjelaskan dan memperkenalkan produk-produk bank seperti pembukaan rekening BSI, pembuatan kris untuk kemudahan pembayaran digital, serta layanan BSI Agen yang memungkinkan masyarakat untuk melangsungkan transaksi di luar kantor cabang. Selain itu, penulis juga menawarkan produk cicilan emas, tabungan haji, dan aplikasi Bion yang mudah untuk nasabah dalam mengakses layanan perbankan secara digital. Aktivitas selanjutnya yaitu Open Book Migrasi Tabungan Haji, yaitu membantu nasabah dalam proses migrasi tabungan haji dari bank sebelumnya ke tabungan haji BSI. Penulis bertugas memberikan informasi kepada nasabah mengenai prosedur perpindahannya, serta memastikan dokumen yang diperlukan untuk migrasi sudah lengkap. Selain itu, penulis mendampingi nasabah dalam proses administrasi seperti pengisian formulir, verifikasi data, dan aktivasi tabungan baru. Nah, aktivitas selanjutnya yaitu mengisi formulir cicilan emas. Dalam hal ini, penulis membantu dalam pengisian formulir untuk program cicilan emas yang disediakan oleh bank. Formulir ini mencakup data pribadi nasabah seperti nama, alamat, nomor identitas, dan kontak, serta informasi terkait cicilan seperti jumlah emas yang akan dicicil, jangka waktu pembayaran, dan metode pembayaran. Penulis juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa formulir diisi dengan benar dan lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia. Di samping merupakan contoh dari formulir cicilan emas yang ada di Bank Syariah Indonesia. Aktivitas selanjutnya yang saya lakukan yaitu pembukaan rekening. Nah, pembukaan rekening ini dilakukan melalui situs www.bank.bsi.co.id dengan proses membuka rekening secara online. Proses ini dimulai dengan mengakses di situs tersebut dan mengisi formulir elektronik yang tersedia. Formulir tersebut mencakup data pribadi seperti nama, alamat, nomor identitas, dan informasi kontak nasabah. Di samping ini merupakan web form pembukaan rekening BSI yang dilakukan oleh penulis. Nah, untuk aktivitas selanjutnya yaitu sharing session bersama karyawan BSI. Nah, sesi ini merupakan sesi diskusi dan berbagi pengalaman bersama karyawan BSI. Penulis mendapatkan wawasan langsung tentang pengalaman kerja, tantangan, dan strategi yang dilakukan oleh karyawan BSI dalam menghadapi dinamika dunia perbankan, khususnya perbankan syariah. Nah, selanjutnya mengurus pencairan pembebasan lahan. Dalam kegiatan ini, penulis membantu dalam pengurus pencairan pembebasan lahan nasabah Bank Syariah Indonesia yang melibatkan proses administratif untuk memastikan pencairan dana berjalan lancar setelah pembebasan lahan oleh nasabah. Tugas ini mencakup verifikasi dokumen pembebasan lahan, koordinasi dengan pihak terkait seperti notaris ataupun instansi pemerintah, serta menyusun laporan yang diperlukan untuk pencairan dana. Selanjutnya, mengisi data legal of name. Pencatatan melalui Excel dengan memasukkan data secara sistematis ke dalam tabel Excel sesuai kolom yang ditentukan, seperti nama nasabah, jenis dokumen, tanggal penerbitan, dan keterangan tambahan. Nah, mengisi data legal of name ini merupakan tindak lanjut dari scanning data-data dokumen mikro yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Di bawah ini merupakan dokumen-dokumen legal of name yang penulis kerjakan. Untuk selanjutnya yaitu Open Book Beyond. Kegiatan ini bertujuan mendukung nasabah dalam transisi dari aplikasi BSI Mobile ke aplikasi Beyond by BSI secara langsung. Dalam kegiatan ini,
UNUS menjelaskan perubahan, fitur baru, dan manfaat aplikasi, mencakup membantu perpindahan data berjalan lancar. Selain itu, PNUS juga membantu mengatasi kendala teknis seperti masalah login atau verifikasi data, memastikan transisi aplikasi berlangsung tanpa hambatan secara langsung kepada nasabahnya. Yang selanjutnya yaitu broadcasting migrasi Beyond by BSI. Pada kegiatan ini, penulis memberitahukan dan mengkonfirmasi kepada nasabah untuk segera mengaktifkan m-banking terbaru BSI dari BSI Mobile menjadi Beyond by BSI. Penulis menjelaskan fitur-fitur dan keunggulan aplikasi tersebut serta membantu kendala yang didapatkan saat melakukan aktivasi kepada nasabah yang tidak bisa langsung hadir di kantor cabang secara daring. Nah, hal ini hampir sama seperti Open Boot Beyond, hanya saja kalau Open Boot Beyond langsung terjun kepada nasabahnya, sedangkan broadcasting ini kita melalui aplikasi WhatsApp untuk mengkonfirmasi kepada nasabah apakah sudah migrasi aplikasi Beyond ataupun belum. Nah, di samping ini merupakan foto beberapa nasabah yang sudah saya bantu untuk migrasi Beyond BBS. Pembahasan selanjutnya yaitu kajian pustaka. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan menerapkan sistem bagi hasil, yaitu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada mufakat pihak bank bersama dengan nasabah yang menginvestasikan dananya di bank syariah. Besarnya hak nasabah terhadap banknya dalam perhitungan bagi hasil tersebut ditetapkan dengan sebuah angka rasio atau besaran bagian yang disebut nisbah. Nah, pada investasi cicil emas ini, Bank Syariah Indonesia menganut PSAK 102, yaitu akuntansi murabahah, yang merupakan pernyataan standar keuangan ataupun PSAK yang mengatur akuntansi murabahah yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan. PSAK 102 ini dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia pada 27 Juni 2007. Akuntansi murabahah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah seperti cicil emas yang menggunakan akad murabahah. PSAK 102 ini biasanya diterapkan untuk yang pertama lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli. Yang kedua, pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Nah, selanjutnya investasi cicil emas. Investasi merupakan penanaman atau penukaran uang atau harta dalam bentuk kekayaan lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Cicil emas adalah pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah, yang artinya akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli. Bank sebagai penjual menyediakan kebutuhan nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Produk cicil emas adalah produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia sejak 25 Maret 2013 yang merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat yang didasarkan pada penerapan prinsip syariah. Memiliki emas dengan cara mencicil, membayar sejumlah uang muka yang besarnya antara 20% hingga 45% dari nilai emas yang dikehendaki. Kemudian lama waktu yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia cicil emas adalah 2 tahun hingga maksimal 5 tahun. Nah, emas juga dikenal sebagai salah satu investasi yang mampu memproteksi kekayaannya, khususnya jangka panjang. Dengan mencicil emas, dapat mewujudkan rencana dan impian di masa yang akan datang.
BSI Cicil Emas merupakan fasilitas pembiayaan dengan prinsip jual beli barang berupa emas, di mana bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang berupa emas, batangan, atau lantakan, yang membayarnya dilakukan dengan cara angsuran yang sama tiap bulan. Cicil emas mewujudkan impian untuk memiliki emas dengan lebih mudah. Keunggulan dari cicil emas di Bank Syariah Indonesia yaitu yang pertama, aman, yang mana emas diasuransikan. Yang kedua, menguntungkan. Hal ini dikarenakan tarif yang sangat murah. Yang ketiga, layanan profesional, yang mana perusahaan terpercaya dengan kualitas layanan terbaik. Yang selanjutnya mudah karena pembelian emas dengan cara dicicil. Yang kelima, liquid, dapat diuangkan dengan cara digadaikan untuk kebutuhan mendesak. Yang terakhir, biaya-biaya yang perlu disiapkan hanyalah biaya administrasi, materai, dan asuransi. Adapun Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 77 garing DSN MUI garing 4 garing 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dalam Ramadan 2022 menjelaskan bahwa cicil emas diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar atau uang, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah. Dalam transaksi ini ada 3 batasan dan ketentuan harga. Yang pertama, harga jual atau suman tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo. Yang kedua, emas dibeli dengan pembiayaan tidak tunai boleh dijadikan jaminan atau rent. Yang ketiga, emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dibolehkan diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Hal ini dikutip pada kumpulan Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan emas. Selanjutnya yaitu bab pembahasan. Pada bab pembahasan ini ditemukan bahwa cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Kadipaten menggunakan akad murabahah sesuai dengan ketentuan pada pernyataan standar akuntansi atau PSAK 102. PSAK 102 ini merupakan peraturan perbankannya syariah tentang akuntansi murabahah. Akuntansi murabahah merupakan kontrak jual beli atas barang tertentu, yang mana dalam transaksi jual beli ini penjual harus jelas menyebutkan jenis barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga disebut dengan jelas. Pada BSI KCP Kadipaten, pada Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Kadipaten, berdasarkan panduan PSAK 102, pengakuan dan pengukuran perlakuan akuntansi diakui sebagai berikut. Yang pertama, pada saat terjadi akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra account piutang murabahah. Yang kedua, Bank Syariah Indonesia mendapatkan uang muka pembelian pada saat akad sesuai kesepakatan. Apabila transaksi murabahah jadi dilaksanakan dan tanda keseriusan nasabah untuk transaksi pembiayaan murabahah, maka uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah. Namun, apabila transaksi murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian yang muncul akibat pembatalan tersebut. Jika uang muka lebih kecil dari kerugian BSI, maka BSI akan meminta tambahan dari nasabah. Besarnya uang muka dari cicil emas ini biasanya akan disepakati di awal bersama dengan nasabah pas terjadinya akad, akan dijelaskan pas saat akad. Yang selanjutnya, bank tidak mengakui penurunan nilai aset murabahah karena using atau rusak. Yang keempat, untuk diskon pembelian jarang digunakan pada Bank Syariah Indonesia karena nasabah pada umumnya menggunakan harga net dari barang tersebut. Namun, ketika bank mendapatkan potongan dari suppliernya, maka potongan tersebut menjadi hak si nasabahnya. Jika potongan tersebut terjadi setelah akad, maka pembagian potongan tersebut berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. Yang selanjutnya, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yakni saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
Selanjutnya, jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk pembayaran murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, Bank Syariah Indonesia akan mengenakan denda kecuali nasabah tidak mampu untuk melunasi dan dapat membuktikan hal tersebut. Dana dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan. Yang terakhir, jika sebelum jangka waktu pelunasan angsuran tersebut jatuh tempo, nasabah yang melakukan pelunasan dini atau mempercepat pelunasan pembayaran angsuran, maka nasabah diberikan potongan pembayaran. Nah, penerapan PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Kadipaten juga tidak terlepas dari prinsip akuntansi syariah. Terdapat 3 prinsip fundamental yang dijadikan sebagai konstruksi sosial untuk mengimplementasikan ekonomi syariah dalam aktivitasnya. Yang pertama yaitu prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban ini dapat dipahami sebagai suatu kewajiban untuk menanggung dan memberikan jawaban yang mencakup tanggung jawab atas konsekuensi yang dihasilkan dari tindakan individu dalam konteks menjawab suatu permasalahan. Tanggung jawab ini berhubungan erat dengan prinsip kepercayaan. Dalam implementasi akuntansi syariah pada produk cicil emas, selalu ada pertanggungjawaban yang jelas terhadap apa yang telah diamanatkan dan disepakati selama akad berlangsung. Setiap perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan bank dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga kedua belah pihak dapat merasakan keamanan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan mencerminkan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk menempatkan segala sesuatu pada posisi semestinya. Dalam ranah akuntansi syariah, keadilan memiliki makna yang mendasar dan senantiasa berdasarkan pada prinsip-prinsip etika dan syariah. Secara mendasar, keadilan dalam akuntansi merujuk pada pencatatan yang akurat dari setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan produk cicil emas telah terwujud. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kebenaran. Dalam akuntansi syariah menekankan pentingnya keselarasan antara catatan yang dibuat dan laporan yang disampaikan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Prinsip kebenaran mencakup pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, beban, laba perusahaan, dan laporan keuangan. Oleh karena itu, seorang akuntan dalam praktiknya harus mengukur semua aspek tersebut dengan tanggung jawab, keakuratan, dan keadilan berdasarkan bukti yang tersedia dalam organisasi. Bank Syariah Indonesia memperoleh keuntungan melalui sistem bagi hasil yang diterapkan dan disetujui oleh nasabah. Ini menunjukkan komitmen bank untuk memberikan pelayanan optimal kepada nasabah, di mana setiap transaksi akan dihitung sesuai dengan prinsip syariat Islam dan regulasi bank tanpa mengurangi kepercayaan nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Kadipaten. Nah, penerapan prinsip-prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Kadipaten menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Kadipaten telah berkomitmen untuk sejalan dengan teori perusahaan syariah. Teori ini mengakui adanya tanggung jawab yang melampaui pemilik perusahaan, mencakup kelompok stakeholder yang lebih luas, memfokuskan pada tujuan sosial dan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip yang lebih tinggi. Nah, dan selanjutnya prosedur permohonan nasabah. Adapun prosedur produk cicil emas Bank Syariah Indonesia yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah datang ke kantor dan bertemu secara langsung kepada petugas. Yang selanjutnya, petugas yang wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai fitur-fitur dan karakteristik produk secara lisan dan tulisan terkait hal-hal yang pertama, adapun persyaratan pembiayaan cicil emas yaitu nasabah BSI yang sudah memiliki rekening BSI karena proses cicil emas ini dilakukan secara auto debit dari rekening nasabah, memiliki KTP, memiliki NPWP jika pengajuannya di atas 50 juta. Yang kedua, besarnya DP ataupun uang muka yang harus dibayarkan nasabah
Adapun DP yang harus dibayarkan sebesar 20% yang dihitung dari harga emas ataupun biasanya ada yang sampai 45% tergantung dari kesepakatan antara nasabah dan petugas yang sedang bertugas. Yang selanjutnya biaya-biaya yang dikenakan. Adapun biaya-biaya yang dikenakan dalam pembiayaan cicil emas yaitu biaya administrasi yaitu sebesar 1% dari yang dihitung dari jumlah plafon pembiayaan. Seluruh biaya harus dibayarkan di awal pembiayaan. Yang keempat, besarnya margin atau keuntungan. Adapun margin yang dikenakan dalam cicil emas BSI yaitu 13,5% per tahunnya ataupun 1,1% per bulan. Adapun perhitungan margin ini dihitung dari jumlah plafon pembiayaan. Yang terakhir, konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran ataupun nasabah tidak mampu membayar cicilan. Dan yang terakhir, nasabah di sini memenuhi persyaratan pembiayaan cicil emas yang sudah dijelaskan oleh petugas dan nasabah menyerahkan dokumen persyaratan tersebut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu prosedur pelunasan dari cicil emas di Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, seminggu sebelum tanggal angsuran selesai, pihak pengelola wajib menghubungi nasabah untuk mengingatkan bahwa angsuran sudah selesai dan pihak pengelola memberi penawaran kepada nasabah terhadap emas tersebut apakah akan diambil langsung ataupun digadaikan. Yang selanjutnya, umumnya para nasabah cicil emas lebih memilih untuk mengambil emas tersebut. Yang ketiga, syarat yang harus dipenuhi adalah melampirkan kartu identitas ataupun KTP dan surat bukti kepemilikan emas yang sudah dilunasin. Yang keempat, pihak pengelola mencocokkan data yang diberikan oleh nasabah dengan data yang ada di sistem. Setelahnya, data nasabah cocok dengan sistem, lalu pihak pengelola mengambil emas ataupun logam mulia beserta sertifikatnya. Yang selanjutnya, menyerahkan emas beserta sertifikat kepada nasabah dan selesai. Nah, kesimpulan. Magang ini merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama di dunia pendidikan. Selain itu, mahasiswa dapat mengenal lebih jauh kondisi serta gambaran dari lingkungan kerja yang nyata. Dengan melaksanakan kegiatan magang di PT Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Kadipaten, dapat mengetahui lebih dalam mengenai strategi komunikasi pemasaran produk Bank Syariah Indonesia. Implementasi penerapan PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Kadipaten sudah sesuai dari pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan pada pengukuran dan pengukuran Bank Syariah Indonesia telah menerapkan sesuai dengan pedoman PSAK 102 baik pada aktiva, piutang, pendapatan, potongan, dan dana uang muka atas pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan program cicilan emas sebagai alternatif investasi dan dampak terhadap kondisi finansial nasabah dalam memasarkan produknya, BSI KCP Kadipaten menerapkan strategi pemasaran yang sama kepada semua umat, baik itu muslim maupun non-muslim. Promosi dan edukasi yang dilakukan oleh BSI untuk menjelaskan manfaat program cicilan emas dan cara kerjanya dapat mempengaruhi minat nasabah. Dengan hal tersebut menjadi efektif dan informasi yang jelas tentang manfaat program cicilan emas dapat membantu meningkatkan minat dari nasabah. Selanjutnya, refleksi diri. Selama kurun waktu kurang lebih dari 3 bulan menjalani kegiatan magang, banyak sekali pengalaman yang didapatkan oleh penulis yang tidak didapat selama di dunia perkuliahan. Kegiatan magang ini membantu penulis dalam hal kecermatan, ketelitian, dan rasa bertanggung jawab. Selama menjalani magang di Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Kadipaten, penulis telah mengalami banyak pembelajaran pengalaman berharga yang telah memperkaya pengetahuan dan keterampilan saya dalam bidang profesionalisme kerja. Berikut ini merupakan refleksi pribadi saya selama periode magang ini. Yang pertama, relevansi, yaitu pembelajaran selama perkuliahan yang bisa diterapkan selama pelaksanaan magang adalah mengenai manajemen keuangan, layanan pelanggan, pengelolaan administrasi, pengetahuan tentang strategi pemasaran, dan komunikasi efektif yang juga sangat relevan untuk mendukung
seperti pelayanan nasabah, menawarkan produk bank, dan menyelesaikan administrasi dengan efisien. Yang kedua, pengalaman. Selama magang ini, saya diberikan kesempatan untuk terjun langsung dan turut serta memperoleh banyak wawasan yang sangat relevan dengan ilmu akuntansi yang sudah saya pelajari, seperti pengolahan administrasi, manajemen keuangan, pemasaran produk perbankan, serta layanan pelanggan. Saya juga mendapatkan pengalaman dalam memecahkan beberapa masalah terkait operasional, perbankan, dan penyusunan laporan. Meskipun masih perlu mengembangkan lebih lanjut, pengalaman ini saya harapkan dapat menjadi acuan bagi saya sendiri untuk terus mengasah soft skill dan kemampuan manajerial di masa depan. Nah, untuk manfaat yang saya peroleh di sini, saya mendapatkan pemahaman praktis tentang operasional perbankan serta pengelolaan administrasi pelayanan nasabah, pemasaran produk keuangan, dan manajemen keuangan. Penulis juga dapat mengasah kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan penyelesaian masalah dalam lingkungan kerja profesional. Selain itu, pengalaman ini membantu saya untuk membangun soft skill seperti disiplin, ketepatan waktu, dan manajemen tugas yang sangat berguna untuk karir saya untuk di masa depan. Magang ini juga memberikan wawasan nyata tentang penerapan teori yang sudah saya terapkan untuk dunia kerja. Untuk tindak lanjutnya, berbekal pengalaman selama pelaksanaan magang, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan soft skill dan hard skill, serta memperbaiki diri dengan memanfaatkan saran yang diberikan oleh para pembina magang melalui introspeksi diri dan upaya mengembangkan diri ini. Penulis saya berharap dapat mencapai target karir yang diinginkan, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Magang di Bank Syariah Indonesia telah memberikan penulis pengalaman yang sangat berharga, sekaligus kesempatan untuk mengembangkan keterampilan profesionalisme dan etika kerja yang dibutuhkan dalam dunia karir. Saya yakin bahwa pembelajaran yang diperoleh selama masa magang ini akan menjadi bekal penting untuk menjadi seorang profesional yang kompeten di masa depan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya berterima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah membantu saya selama magang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Umu Hanifah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.